untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Nadia Stella Rahman bersama rekan saya. Saya Muhammad Rizky Farisi. Saya Dika Rahmani Bias. Saya Nasrul Sabila Alaiki. Saya Dr. Yatutoiba. Saya Ainul Kiamat. Kami akan menjelaskan tentang filsafat Islam menurut beberapa ahli. Saya Mutawati Thoibah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Islam menurut beberapa ahli, yaitu Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Kindi lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah, Irak, dari keluarga bangsawan suku Kinda yang masih keturunan dari kepala suku Al-As Ibnu Qais. Ia hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Al-Kindi, Ishaq, merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Berkat bakatnya menonjol, Al-Kindi dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mum di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemahan teks-teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi diangkat sebagai guru Khalifah Al-Mu'tasim yang menggantikan Al-Ma'mum. Semasa hidupnya, Al-Kindi diperkirakan menulis sekitar 260 buku yang mengulas berbagai bidang. Sayangnya, banyak karyanya yang telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa Mongol. Bahkan 24 karyanya ada yang baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20 di perpustakaan Turki. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Ia juga berpendapat bahwa keteraturan alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya zat yang tidak terlihat. Alam semesta yang didiami manusia, menurut Al-Kindi, adalah karya Tuhan, yang juga berperan dalam menjaga dan memfasilitasi ketersediaan di alam. Adapun karya terkenal Al-Kindi dalam bidang astronomi berjudul On Rise, yang melihat astrologi sebagai ilmu rasional. Diduga terdapat dua alasan yang mendasari hal ini, sedangkan alasan kedua adalah penganiayaan Al-Mutawakkil terhadap Muslim yang ortodoks. Kontribusi besar Al-Kindi adalah sebagai penggerak filsafat di dunia Islam yang mencoba menyelaraskan penelusuran filosofis dengan teologi dan akidah Islam. Teks-teks filosofis yang diterjemahkan di bawah pengawasannya pun menjadi acuan di dunia Islam selama berabad-abad. Beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kemudian mempengaruhi penulis Barat seperti Robert Grosseteste dan Roger Bacon. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi adalah salah seorang filsuf Muslim yang produktif menghasilkan banyak karya tulis di bidang ilmu filsafat berupa buku maupun ulasan esai yang dipengaruhi oleh falsafah Aristoteles dan beberapa ide Plato. Beberapa karya Al-Farabi yang menggambarkan tentang kematangannya menguasai ilmu filsafat adalah Amrat Ma Ba'da At-Tabi'ah dan Al-Jamu Baina Ro'yai Al-Hakmain yang mempertemukan serta mengulas pemikiran filsafat Plato serta Aristoteles. Menurut Al-Farabi, Tuhan memiliki kedudukan sebagai wajib al-wujud. Teori emanasi Al-Farabi. Teori emanasi adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Al-Farabi mengenai keluarnya sesuatu yang wujud mungkin dari zat yang harus adanya atau Tuhan. Berikut beberapa pemikiran dari Al-Farabi. Yang pertama, pemikiran Al-Farabi tentang konsep negara. Menurut Al-Farabi, komunitas manusia atau warga negara di sebuah negara adalah salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Oleh sebab itu, seorang muslim tentunya senantiasa membutuhkan bantuan manusia lain untuk menjalani kehidupannya. Yang kedua yaitu hakikat keesaan Tuhan menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, Tuhan memiliki kedudukan sebagai wajib al-wujud sebagai sebab pertama dari segala wujud makhluk. Maka keesaan serta kesempurnaan wujud Tuhan tidak mungkin bisa diwujudkan sebagaimana bentuk atau makhluk biasa. Karena Tuhan adalah azali yang keesaannya tidak akan dapat dihilangkan. Dalam pemikirannya, beliau tidak setuju terhadap anggapan bahwa Tuhan lebih satu dan tidak terbatas karena definisi akan membatasi kemutlakan Tuhan.
Yang terakhir yaitu teori emanasi Al-Farabi. Teori emanasi adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Al-Farabi mengenai keluarnya sesuatu yang wujud mungkin atau alam makhluk dari zat yang harus adanya atau Tuhan atau wajibul wujud. Teori ini juga biasa disebut sebagai teori urutan wujud. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di kota Al-Bukhara. Ibnu Sina terkenal dengan julukan Bapak Kedokteran, dan ketika usia beliau 10 tahun, beliau sudah menghatam seluruh isi dan kandungan Al-Quran. Beberapa karya Ibnu Sina yang terkenal adalah Asy-Syifa, An-Najat, dan Qanun fi At-Tiba. Asy-Syifa tentang ilmu fisika, matematika, kimia, sedangkan An-Najat itu beberapa isi dari Asy-Syifa, dan Qanun fi At-Tiba itu tentang ilmu kedokteran, ilmu medis. Beberapa pemikiran filsafat Ibnu Sina yang terkenal adalah emanasi, di mana beliau percaya bahwa segala yang terjadi di muka bumi itu karena Allah dan tercipta karena Allah. Sama seperti Al-Farabi, hampir mirip seperti Al-Farabi, di mana Farabi percaya bahwa Allah adalah pemikiran pertama. Jadi pertama Allah akan menciptakan langit, bumi, lalu manusia. Yang kedua adalah pemikiran jiwa, di mana Ibnu Sina percaya bahwa setiap manusia memiliki jiwa. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki jiwa, karena itu akan membentuk jiwa masing-masing. Dan Al-Ghazali lahir di Persia. Beliau terkenal dengan bukunya yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau juga memiliki pandangan filosofi tentang metafisika, di mana ilmu matematika, fisika, kimia, dan metafisika erat hubungannya dengan ketuhanan, di mana beliau percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dengan kekekalannya dan keabadiannya, di mana segala yang terjadi di suatu bumi ini Allah pasti akan mengetahuinya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat umum menurut Ibnu Bajjah, atau dikenal juga dengan nama Avicenna, adalah seorang filsuf muslim dari abad ke-11 yang berasal dari wilayah Persia. Dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Najat atau The Book of Salvation, Ibnu Bajjah membahas tentang berbagai topik dalam filsafat, termasuk tentang filsafat umum. Menurut Ibnu Bajjah, filsafat umum atau yang dikenal juga dengan istilah metafisika adalah cabang filsafat yang membahas tentang realitas yang terdapat di luar alam materi dan pengalaman manusia. Dalam pandangan Ibnu Bajjah, realitas ini dapat dipahami melalui akal atau rasio manusia. Ibnu Bajjah juga memandang bahwa realitas yang terdapat di luar alam materi dan pengalaman manusia ini adalah realitas yang bersifat abstrak dan universal. Oleh karena itu, untuk memahami realitas ini, manusia harus memiliki kemampuan berpikir abstrak. Oleh karena itu, untuk memahami realitas ini, manusia harus memiliki kemampuan berpikir abstrak dan mampu mengeneralisasi berbagai fenomena yang terjadi di alam. Selain itu, Ibnu Bajjah juga menekankan pentingnya pengalaman dalam memahami realitas metafisika. Menurutnya, manusia harus memiliki pengalaman yang cukup untuk dapat memahami realitas yang abstrak dan universal ini. Pengalaman ini dapat diperoleh melalui introspeksi diri, refleksi, dan meditasi. Secara keseluruhan, pandangan Ibnu Bajjah tentang filsafat umum atau metafisika menekankan pentingnya akal, pengalaman, dan kemampuan berpikir abstrak dalam memahami realitas yang terdapat di luar alam, materi, dan pengalaman manusia. Filsafat Islam menurut Ibnu Tufail. Pemikiran filsafat Ibnu Tufail banyak dituangkan dalam risalah-risalahnya. Namun karya yang terpopuler dan dapat ditemukan sampai sekarang yaitu risalah Hai Ibnu Yaqzan. Dalam kisah itu dia menyatakan pandangan filsafatnya tentang alam semesta, Tuhan, agama, moral manusia dan wataknya, budaya masyarakat formal, serta adanya keserasian antara agama dan filsafat. Dia juga menjelaskan kemampuan manusia untuk hidup sendiri dan mandiri, tanpa adanya bantuan bahasa, agama, budaya, dan tradisi yang mewarnainya. Artinya semua hal yang disebutkan itu tidak sepenuhnya selalu mempengaruhi perkembangan akal manusia. Ibnu Tufail juga mencoba membuktikan kebenaran tesis kesatuan, kebijaksanaan rasional, dan mistis melalui kisah fiktifnya.
bahwa manusia dengan segala kelemahannya dapat berkomunikasi dengan Tuhan dengan kekuatan akal dan kalbunya. Aspek terpentingnya yaitu Ibnu Tufail menggambarkan kepada manusia bahwa kepercayaan kepada Tuhan merupakan bagian terpenting dari fitrah manusia yang tidak dapat disangkal. Dan dengan akal yang sehat, dengan memperhatikan dan merenungkan alam sekitarnya, tentu akan sampai kepada Tuhan. Sekian dari saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang filsafat menurut pandangan Ibnu Khaldun. Filsafat mendapat perhatian khusus dari Ibnu Khaldun dalam pembahasannya. Ia menuliskan bab tersendiri dalam mukadimahnya dengan judul tentang kebatilan filsafat dan kerusakan orang yang menekuninya. Kenyataan ini dalam satu sisi terlihat kontradiktif, tetapi di sisi lain menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Pengertian Ibnu Khaldun ini disebabkan karena adanya sekelompok kaum filsuf yang menganggap bahwa eksistensi manusia, baik yang dapat diindra maupun yang tidak dapat diindra, dapat diketahui esensi dan keadaannya melalui faktor-faktor penggerak dan penyebabnya dengan memperhatikan pemikiran dan pengukuran akal. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pendapat yang mereka ikuti tidaklah benar ditinjau dari sudut manapun. Hal ini disebabkan karena mereka berpendapat bahwa untuk membedakan antara yang benar dan yang salah hanya didasarkan pada pemahaman akal atau logika dengan menuntut kebenaran yang berasal dari kebenaran wahyu, dengan membatasi kebenaran hanya dengan argumen rasional dan mengesampingkan dalil-dalil nakli. Sama halnya dengan pemikiran naturalisme yang berpendapat bahwa tidak ada hikmah apapun di balik materi yang ada. Filsafat menurut Ibnu Khaldun memberikan manfaat, yakni untuk mengasah otak dalam usaha melatih pemikiran atau berpikir secara teratur melalui argumen-argumen dan bukti. Tujuan akhirnya untuk menghasilkan ketajaman insting dan memahami penggunaan argumen dengan baik dan benar. Selain itu, mempelajari filsafat juga dapat menambah wawasan tentang berbagai aliran filsafat, pendapat filsuf, dan juga dapat mengetahui bahayanya. Terlepas dari bahaya pemikiran filsafat tersebut, setidaknya Ibnu Khaldun tidak mengingkari bahwa filsafat tetap memiliki manfaat. Filsafat bisa menajamkan argumen sesuai dengan hukum logika, betapapun berbahayanya. Karena itu, seseorang boleh mempelajari filsafat asalkan dia menguasai terlebih dahulu ilmu-ilmu keagamaan seperti tafsir dan fikih. Materi terakhir yaitu Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid adalah filosof muslim besar periode terakhir dalam dunia filsafat Islam. Ibnu Rusyid berpendapat bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Demikian juga dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Menurut Ibnu Rusyid, filsafat itu pada hakikatnya tidak lebih dari bernalar tentang alam sebagai dalil adanya pencipta. Dalam hal ini, syarak telah mewajibkan orang untuk mempergunakan akalnya, seperti yang jelas dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 185 yang artinya, apakah mereka tidak memikirkan tentang kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah? Dan firman Allah surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya, hendaklah kamu mengambil itibar, wahai orang-orang yang berakal. Bernalar dan beritibar hanya dapat dimungkinkan dengan menggunakan kias akali, karena yang dimaksud dengan itibar itu tidak lain dari mengambil sesuatu yang belum diketahui dari apa yang belum diketahui. Akan tetapi, dalam agama dan ajaran tentang hal-hal yang gaib seperti malaikat, kebangkitan jasad, sifat-sifat surga dan neraka, dan lain-lain sebagainya yang tidak dapat dipahami akal, maka hal-hal yang seperti itu, kata Ibnu Rusyid, merupakan lambang atau simbol bagi hakikat akali. Dalam hal ini, ia menyetujui pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan wajib kembali kepada petunjuk-petunjuk agama dalam hal-hal yang tidak mampu akal memahaminya. Saya kira cukup itu saja untuk pengertian filsafat Islam menurut beberapa ahli dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang tidak mengenakan, dan apabila teman-teman belum memahami materi yang kita sampaikan, bisa langsung kalian tanyakan kepada kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.